Laila, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Nah, tentu kita harus bedakan antara keguguran berulang dengan masalah sulit untuk hamil. Nah, meskipun dua-duanya semua ujungnya sama, bahwa pasangan suami istri tadi masih belum memiliki keturunan. Nah, kalau kita bicara tentang program bayi tabung, ini adalah sebuah program yang didesain untuk membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan, akan tetapi memang mereka memiliki masalah dengan kehamilannya, dalam arti mereka sulit untuk bisa hamil. Nah, tentu sulit untuk bisa hamil bisa diakibatkan karena berbagai faktor, baik faktor yang kemungkinan berasal dari sisi laki-lakinya atau datang dari sisi perempuannya, dan tentu saja ada juga yang tidak diketahui juga penyebabnya apa. Nah, akan tetapi ini adalah program yang memang didesain untuk membantu pasangan-pasangan yang memang memiliki masalah seperti itu, ya. Nah, apakah program bayi tabung ini juga dapat diperuntukkan pada pasangan yang mengalami keguguran berulang? Secara teoritis memang belum ada bukti yang sangat kuat, akan tetapi kalau kita mencoba untuk menganalisis berbagai penyebab keguguran berulang, kelihatannya ada peluang untuk menggunakan program bayi tabung ini juga untuk membantu pasien-pasien yang juga memiliki masalah keguguran berulang. Kira-kira yang mana ya? Nah, seperti kita ketahui bahwa keguguran ini ada yang terjadi secara random atau secara acak dan mungkin baru terjadi satu kali, dan juga ada yang terjadi sudah berulang-ulang. Nah, kalau kita bicara keguguran yang baru saja terjadi satu kali, menurut saya sebaiknya tidak perlu dilakukan pemeriksaan terlampau detail atau terlampau banyak, karena tidak jarang keguguran ini terjadi secara kebetulan. Akan tetapi kalau kegugurannya ini terjadi sudah pada, meskipun pertama kali sudah terjadi di usia kehamilan lebih dari 10 minggu, tentu investigasi harus dilakukan, ya, karena ada beberapa kondisi yang katakanlah memang menjadi salah satu risiko untuk terjadinya keguguran pada usia kehamilan yang lebih lanjut. Nah, akan tetapi pada kasus-kasus keguguran berulang, ada beberapa kasus yang memang mungkin bayi tabung ini menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan, karena kita ketahui dasar prinsip dari terjadinya keguguran berulang adalah keguguran bisa terjadi karena masalah yang ada pada embrio, di mana embrio ini kualitasnya tidak baik, dan tentunya kalau embrionya kualitasnya tidak baik, tentu ada masalah pada sel benihnya, baik yang mungkin datang dari sperma atau datang dari sel telurnya, atau mungkin juga kalau sperma dan sel telurnya baik, mungkin saja embrio ini pada saat pembentukannya ternyata mengalami kelainan. Ya, ini tentu tidak ada yang bisa mengendalikannya. Nah, faktor yang kedua yang dapat menyebabkan keguguran berulang adalah faktor supporting maternal atau support dari ibunya. Ya, jadi kita ketahui bahwa untuk bisa bayi itu besar di dalam kandungan, tentu dia membutuhkan support dari ibunya. Nah, tentu kalau ibunya tidak dapat memberikan support yang baik, tentunya kehamilannya akan mengalami masalah dan bisa berakhir dengan keguguran. Nah, kira-kira yang mana yang mungkin mendapatkan benefit dari program bayi tabung? Mungkin salah satunya adalah keguguran yang diakibatkan karena adanya kehamilan yang memiliki embrio yang berkualitas kurang baik. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, seperti tadi dikatakan bahwa jangan-jangan ada faktor penyebab yang datang dari sperma atau sel telur, di mana sekali lagi kita ketahui bahwa untuk terjadinya embrio yang baik, maka sperma akan membawa sifat dari ayahnya dan sel telur akan membawa sifat dari ibunya yang kemudian disatukan dan akan terbentuk menjadi embrio atau individu yang baru. Nah, tidak jarang penyebab dari keguguran yang berulang adalah pembawa sifat ini ternyata menjadi masalah dan timbullah kelainan pembawa sifat yang berat yang menyebabkan embrio ini tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya dan mengalami keguguran. Nah,
teknologi bayi tabung saat ini sudah sangat memungkinkan untuk dapat memilih embrio berdasarkan normal atau tidaknya pembawa sifat yang ada pada embrio itu. Pemeriksaan itu kita kenal sebagai pre-implantation genetic testing aneuploidy atau sering disingkat sebagai PGTA. Nah, dengan fasilitas itu tentu kita memiliki kesempatan untuk dapat memilih kira-kira embrio yang baik, yang memiliki pembawa sifat yang normal, yang nantinya akan dikembalikan kepada ibunya atau ke dalam rahim ibunya. Nah, jadi sekali lagi, mungkin kasus-kasus keguguran berulang yang memiliki problem dengan adanya kualitas embrio yang kurang baik, mungkin ada opsi yang dapat dipertimbangkan dengan masuk program bayi tabung, tentu dengan mengikuti program PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing Aneuploidy tadi. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga membantu ibu untuk mempertimbangkan apa yang akan dilakukan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan.